Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, aku mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Ikut Yesus selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, seperti kata-kata dalam pujian, kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, tidak tergantung kepada keadaan dan situasi. Walaupun banyak masalah atau sedang sakit, kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu saat ini yang memulihkan setiap kami. Engkau yang menyembuhkan penyakit kami, Tuhan Yesus yang buka jalan ketika kami menghadapi masalah. Tuhan, berikan kami kelegaan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu yang saat ini memberikan kami sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah kami. Mujizat pasti terjadi akan setiap kami, baik yang ibadah di sini maupun yang di rumah. Kami percaya Tuhan, setiap mereka dipulihkan dan diberikan kesehatan, serta berkat yang melimpah Tuhan Yesus berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami. Engkau yang mengurapi pemain musik, Engkau mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu
yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa yang bertahta di atas pujian, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Kita bersaudara. Sedikit gerakannya biar nggak kaku. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih. Badan kita mulai terasa hangat. Kita menjadi sehat karena memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita dengan firman Tuhan, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Mari angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa, sehingga menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sebentar akan dipuaskan dan dikenyangkan oleh firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang menuntun setiap langkah kami, menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak melenceng. Tuhan, terima kasih urapan-Mu melingkupi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami dan sangat sayang kepada kami, sehingga kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Kasih-Mu, rahmat-Mu yang memulihkan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah lebat serta berguna bagi sesama kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang luar biasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Merdeka. Ya, Bapak Ibu sekalian, arti kata merdeka itu adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan. Merdeka juga berarti
berdiri sendiri. Merdeka berarti juga leluasa, tidak tergantung pada pihak lain. Ya, contohnya kemarin kita baru saja memperingati ya HUT Republik Indonesia yang ke-77. Kita sama-sama bangsa Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita dapat sampai di usia yang ke-77. Ya, kalau ukuran manusia ya sudah lansia ya, di atas 60 tahun. Puji nama Tuhan. Dan juga pemerintah mengambilkan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, ini diterapkan dan doa kita semua bangsa Indonesia supaya Indonesia juga bangsa yang kita cintai ini boleh mengalami pemulihan dari akibat resesi ekonomi ya, akibat daripada pandemi corona yang semua bangsa mengalami masalah yang sulit, sehingga kita semua bangsa Indonesia boleh bangkit menjadi negara yang kuat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikian pula kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari dosa? Ini menjadikan tanda tanya buat jemaat Tuhan. Mari kita akan sama-sama memeriksa apakah jemaat Tuhan juga sudah, artinya merdeka itu dibebaskan dari belenggu dosa. Kita akan sama-sama membaca di dalam suratan Rasul Paulus, yaitu Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Ya, perikopnya mulai ayat yang ke-15 sampai dengan 23, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yang terakhir ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah membaca dari ayat 15 di Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ke-23. Inilah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di awal dari ayat ke-1 itu di Roma pasal yang ke-6 itu juga menceritakan bagaimana kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus bertobat. Artinya kita harus mati terlebih dahulu bersama-sama dengan Kristus Yesus, yaitu di dalam kematian hidup kita yang lama. Kita sudah dimerdekakan ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada saat itu kita menerima baptisan air yang menceritakan, menggambarkan bahwa kehidupan lama kita harus mati dan kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Hidup bersama dengan Kristus Yesus dan kita menjadi hamba Kristus Yesus, menjadi hamba Allah, menjadi anak Allah yang telah dikuduskan, disucikan oleh korban Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mau memeriksa dan mendalami pengertian merdeka. Ya. Saat ini dikatakan di ayat yang ke-15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Artinya hukum Taurat tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Hanya iman, kasih karunia yang dianugerahkan kepada umat manusia. Bahkan kalau kita memeriksa di suratan Rasul Paulus di Galatia, ya seperti tadi, WL juga mengajak kepada kita semua bahwa kita adalah umatnya Allah yang dipilih oleh Allah. Sehingga kita
harus menyaksikan bagaimana Allah begitu baik mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia, maka kita menerima kebebasan dari hukuman dosa. Karena dikatakan upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Tetapi bersyukurlah kepada Allah yang begitu mengasihi umatnya. Kalau di Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk kita saling melayani dengan kasih. Bagaimana jemaat Tuhan? Apakah kita sudah mempraktekkan akan firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudaraku sekalian, kita melihat lagi kembali ke Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Jadi dijelaskan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita semua, kalau kita mentaati kepada seseorang, maka kita menurut, ya, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Lanjutkan di ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di mana Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Roma dan mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana seseorang yang bertobat itu harus meninggalkan atau mati dari kehidupan yang lama. Ya. Di Roma yang ayat yang awal memperlihatkan seorang yang bertobat itu harus mati di dalam kehidupan yang lama. Segala tabiat, karakter, sifat-sifat yang tidak baik harus kita kubur saat kita memproklamirkan, saat kita percaya kepada Kristus Yesus dan menjadi anak Tuhan, yaitu saat kita menerima baptisan air. Dan kita hidup kembali bersama dengan Kristus Yesus. Dan kita akan menerima karakter-karakter ilahi yang menghidupkan manusia. Karena Kristus Yesus telah menebus segenap dosa umat manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita percaya kepada Kristus Yesus, maka kita mengabdi
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Di ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saat kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Ya, nanti kita nyanyikan ya firman Tuhan ini. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Hamba kebenaran kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kebenaran lewat firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca setiap saat. Maka kita akan menerima karakter ilahi. Karakternya Tuhan Yesus yang suci dan kudus. Itu ditransferkan kepada jemaat Tuhan. Sehingga kita akan menerima karakter-karakter ilahi. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Hidup kudus. Kita sebagai umat Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa. Pujian tadi juga mengatakan ya, saat WL mengajak kita menyanyi. Dulu memang kita ada dalam hidup di dalam kegelapan. Tetapi setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita bertobat, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, maka hidup kita diterangi oleh sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus yang menerangi akan kegelapan dunia ini dan juga kehidupan kita umat manusia. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Di ayat yang ke-19 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah menjadi anak-anak terang, maka kita mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dulu sebelum kita bertobat, kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal kegelapan, kedurhakaan dikatakan, kecemaran. Sehingga menyerahkan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang dosa. Untuk melakukan hal-hal yang cemar. Tetapi sekarang setelah kita bertobat, maka kita menyerahkan seluruh anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan Bapa lewat pengorbanan Kristus, maka
darahnya menyucikan, menguduskan kehidupan kita semua, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus Yesus. Sehingga seluruh anggota tubuh kita serahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehidupan umat Tuhan, orang-orang Kristen, menjadi batu sandungan. Tapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terus hidup kita disempurnakan, diproses oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, janganlah kita takut, janganlah kita susah saat kita mengalami ujian. Ya. Di dalam pengiringan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena nanti kita akan melihat, kalau kita tetap setia sampai pada akhirnya, kita akan memberikan hidup kita, memberikan hasil buah-buah pertobatan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Kita akan lihat nanti, ya. Selanjutnya ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ya, sadar bahwa kita akan memetik nanti hasilnya kematian, kebinasaan. Meskipun kehidupan kita bergelimpang di dalam harta, kedudukan, kemegahan, dunia dapat memberikan itu semua. Tetapi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak mengalami pengudusan oleh firman dan darahnya Yesus, maka kita akan mengalami kefanaan, kematian, kebinasaan di akhirnya. Karena pertobatan kita tidak semu, ya, pertobatan kita semu. Tidak menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saat kita juga memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang kita cintai, kita juga harus merenungkan apakah hidup saudara dan saya sudah benar-benar merdeka dari dosa, sehingga di akhir hidup kita, kita akan memetik buah-buah pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita diproses lewat segala masalah, persoalan yang terjadi, baik jemaat Tuhan yang bekerja, baik
anak-anak yang masih di dalam studi, kita harus terus berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat kita melayani Tuhan juga, mari kita mau sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan Yesus. Maka di akhir hidup kita, kita akan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mahkota kehidupan itu akan dianugerahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan untuk kita mau selalu menyerahkan hidup kita yang selalu dikuduskan oleh firman Tuhan, yang selalu kita renungkan firman Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, dan oleh darah Kristus Yesus kita mau selalu menjadi hamba kebenaran. Jadi hasil dari dimerdekakan dari dosa, buahnya itu adalah kehidupan yang kekal. Itu dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan kita harus berhati-hati, sebab dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi, tetapi kita mau sungguh-sungguh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Apakah sungguh kerohanian kita sudah merdeka dari dosa? Amin. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati ibadah onsite di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang juga nanti akan menyaksikan akan ibadah ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Bapa, kiranya Engkau pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani pagi hari ini, yang sudah menyelenggarakan akan ibadah onsite di tempat ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami, untuk kami tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami, di mana Engkau telah menanggung dosa kami. Engkau telah mati di atas kayu salib satu kali untuk membayar hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan, kehidupan di dalam terang Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu satu persatu, bukan saja yang muda, tetapi yang sudah lansia pun, yang masih diberi umur panjang. Tuhan, untuk kami boleh selalu menyaksikan akan kasih-Nya Tuhan begitu baik buat kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi anak cucu kami juga yang masih studi, ataupun yang sudah meniti karir, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami mau segenap hidup anggota tubuh kami serahkan kepada Tuhan, karena kami adalah hamba-Mu, hamba-hamba kebenaran, untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan
dan kami boleh menerima di akhir hidup kami, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan keamanan, kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan menolong pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya, gubernur, wali kota, camat, RT RW. Kami semua ya Tuhan, Engkau tolong saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau memberkati bangsa Indonesia, dijauhkan dari pemaparan virus corona, dari segala macam bencana alam. Bapa, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan, supaya terjadi pertobatan, sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal akan Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan kami satu-satunya, yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripadalah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya, katakan bersama, amin. Setelah dimerdekakan dari hamba dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari hamba dosa,